Wawanto, kader PDIP Solo, mendatangi kantor Polresta untuk melaporkan kedua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo. Lelaki yang sempat ikut penjaringan bakal calon wakil wali kota Solo ini melaporkan Rudi karena telah mengancam akan membunuhnya. Ancaman tersebut disampaikan pada 29 Agustus lalu di Warung Geli Corner saat rapat koordinasi terkait surat rekomendasi untuk Pilkada Solo 2024. Munculnya nama Bambang Gage sebagai bakal calon wakil wali kota mendampingi Teguh Prakosa sangat mengecewakan sejumlah calon, termasuk Wawanto karena Bambang tidak mendaftar dalam penjaringan namun justru dipilih. Hal itu diperjelas Wawanto saat meminta Rudi menunjukkan surat rekomendasi yang Rudi mengaku juga belum menerimanya, ujarnya melalui WhatsApp. Karena hal tersebut, Wawanto dengan tegas menyampaikan sikap menolak bergabung dalam tim pemenangan. Intinya saya kenapa lapor, saya secara pribadi jiwa saya merasa terancam dan saya juga punya keluarga. Nah, pasti keluarga saya punya kekhawatiran tentang ini. Dan yang selanjutnya bahwa saya sebagai warga negara di mata hukum sama. Itu yang bisa saya sampaikan, dan surat sudah saya sampaikan pada Pak Kapolres dan ini bukti tanda terima. Jadi sudah menyerang saya, tak pateni dan dia sudah ngangkat kursi dikeprokkan ke saya, namun disaut sama namanya Mucus dan saya langsung diamankan sama teman-teman. Ya, jadi dengan insiden yang terjadi tanggal 29 hari Kamis kemarin di Geli Corner, jadi saya sudah merasa diancam dan karena sudah ada tindakan untuk menyakiti diri saya, bahkan ada nada-nada ancaman pembunuhan, maka sebetulnya saya tunggu etiket baiknya untuk minta maaf pada saya. Namun bukan sampai hari ini beliaunya juga tidak berkomunikasi sama sekali dengan saya, maka saya melaporkan hal ini, kejadian itu langsung kepada Kapolres Kota Surakarta. Jadi intinya saya kenapa lapor, saya secara pribadi jiwa saya merasa terancam dan saya juga punya keluarga. Nah, pasti keluarga saya punya kekhawatiran tentang ini. Dan yang selanjutnya bahwa saya sebagai warga negara di mata hukum sama. Itu yang bisa saya sampaikan, dan surat sudah saya sampaikan pada Pak Kapolres dan ini bukti tanda terima. Sudah nyerang, jadi sudah nyerang saya, tak pateni dan dia sudah ngangkat kursi dikeprokkan ke saya, namun disaut sama namanya Mucus dan saya langsung diamankan sama teman-teman. Itu Pak, mungkin sedikit kronologisnya seperti apa Pak? Ya, kronologis dari apa ya? Ya. Kronologis dari awal, jadi tanggal 29 ini kami bakal calon ini mendapat undangan dari Bapak FX Hadi Rudiatmo untuk mengadakan koordinasi. Nah, di situ kita sampaikan, sama-sama menyampaikan kepada beliau, intinya dengan turunnya rekomendasi itu teman-teman menyatakan kecewa. Namun setelah menyatakan kecewa, masing-masing menyatakan sikap masing-masing. Termasuk saya menyatakan sikap bahwa saya tidak akan ikut tim pemenangan. Itu yang saya sampaikan kepada beliau, hanya itu. Dan setelah itu ditanggapi oleh beliau Pak Rudi, dan Pak Rudi saya juga tidak tahu tiba-tiba naik pitam, berdiri menyerang saya sambil nunjuk-nunjuk kepada saya. Waktu itu saya masih tetap duduk, tak pateni gue. Jadi sudah mau mukul saya, namun dilerai sama teman-teman. Begitu kuatnya Pak Rudi itu berontak, akhirnya lepas dari pegangan teman-teman itu, lalu dia ngambil kursi mau dikeprokkan kepada saya, mau dihantamkan kepada saya. Namun alhamdulillah
kursi itu bisa disaut sama mucus dan sama sitap duduk. Jadi sitap duduk. Terus akhirnya saya juga begitu Pak Rudi ngambil kursi mau ngeprok saya berdiri, memang berdiri. Akhirnya saya ditarik keluar oleh Paulus sama Roy, dan waktu saya mau keluar itu Dian itu anaknya Pak Rudi ya, kebetulan ada di situ, namun dia tidak dapat undangan hanya karena di warung Girly Corner itu dia kan rumahnya situ. Dia bersama teman-temannya tidak tahu berapa 3 atau 4 orang yang ngewangi di warung itu, semuanya nyerang saya dan Reo itu sempat mukul saya, namun saya masih bisa saya tangkis, dan setelah itu kami digiring keluar oleh teman-teman untuk meninggalkan lokasi karena situasinya tidak kondusif bilangnya. Mas Wawan, ketika dalam pertemuan itu apakah juga menanyakan tentang hasil rekomendasinya seperti apa gitu? Ya, saya tanya, memang disampaikan dulu oleh beliau bahwa rekomendasinya jatuh ke ini. Saya hanya menanyakan bukti rekomendasinya, tolong ditunjukkanlah kepada teman-teman biar pada lega kan begitu. Namun beliau menjawab bahwa rekomendasi sampai detik ini juga belum ada, kami juga belum pegang. Beliau menjawab itu. Terus setelah jawab begitu, dia hanya bilang bahwa saya hanya diperintahkan oleh DPP lewat WA. Dan WA-nya pun saya juga tidak sempat baca apa isi WA daripada itu. Dan saya memang bilang loh, kalau nanti ini termasuk koordinasi untuk pendaftaran ke KPU nanti malam, bahwa salah satu syarat untuk mendaftarkan ke KPU itu adalah surat rekomendasi dari partai politik. Kalau tanpa itu nggak mungkin akan diterima KPU, kan saya bilang begitu. Nah, setelah itu memang terjadi insiden itu. Jadi kejadiannya gara-gara itu mungkin. Ada kontak fisik Ya? Ada kontak fisik. Kontak fisik, namun dia belum mengenai saya. Jadi memang belum kena ke diri saya. Jadi sudah, kalau tidak dilerai sudah. Ya, kena. Itu berarti pas sebelum ke KPU, Pak? Sebelum ke KPU. Kejadiannya persisnya setelah adzan zuhur. Ya, sekira jam 12 siang. Karena undangannya jam 10 pagi, acara koordinasi itu dimulai sekitar jam 11 lah. 11, terus kejadian itu sekitar jam 12 siang. Untuk yang dilaporkan ada berapa orang? Siapa saja? Untuk yang saya laporkan adalah beliau Bapak Rudiatno dan anaknya. 2 orang mana? Yang Dian, karena dia sempat keroyok saya. Aduannya tentang apa, Pak? Tindak pidana apa? Penganiayaan, rencana penganiayaan, pembunuhan, rencana pembunuhan. Ancaman Bukan rencana, ancaman pembunuhan yang mereka lontarkan kepada saya. Ada bukti, Pak, yang dibawa hari ini? Oh, tidak ada. Jadi itu karena rapat internal, jadi tidak ada media, tidak ada liputan apapun. Tapi saya yakin di sana ada CCTV. Dan itu untuk bisa untuk membuktikan. Dan teman-teman semuanya menjadi, nanti saya sebut di sini karena dia mengetahui kejadian itu di sana, teman-teman yang datang. Sudah saya sebut semua teman-teman itu. 20 paslon datang semua? Oh, enggak. Yang datang sudah saya sebutkan, saya tulis di sini, termasuk Pak Purwono, Pak Taufik, Pak siapa itu? Kusumo itu tidak hadir. Banyak yang tidak hadir juga. Pak, suratnya mungkin bisa dikasih lihat. Bentar, Pak, tahan. Tahan dulu, Pak. Menanggapi sikapnya itu, Rudi emosi lalu berupaya menyerang, tetapi dicegah oleh salah seorang kader. Rudi kemudian mengancam akan membunuhnya. Rudi yang terus meronta lepas, lalu mengangkat kursi untuk dipukulkan, namun kursi berhasil diamankan para kader. Wawanto melanjutkan saat keluar dari forum, putra dari Rudi bersama 4 orang yang sedang berada di warung tiba-tiba menyerangnya. Wawanto menegaskan bahwa Rudi dan putranya Dian telah dilaporkan ke polisi atas tuduhan ancaman pembunuhan.